Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia dan negara dan konstitusi. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai hakikat negara. Secara etimologis, istilah negara muncul dari terjemahan bahasa asing yaitu Staat dari bahasa Belanda atau Jerman dan State dari bahasa Inggris. Kata Staat maupun State berakar dari bahasa Latin yaitu status atau statum yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori suatu negara. Mengenai terjadinya suatu negara, terdapat beberapa teori, antara lain yang pertama yaitu teori kenyataan. Teori kenyataan ini seperti timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara seperti daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, maka pada saat itu juga negara sudah kenyataan. Kemudian yang kedua yaitu teori ketuhanan. Timbulnya suatu negara adalah kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendakinya. Yang ketiga yaitu teori perjanjian. Negara itu lahir karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang terjadinya hidup bebas. Kemudian yang terakhir yaitu teori penaklukan. Suatu negara timbul karena penaklukan. Artinya, agar daerah itu tetap dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang disebut negara. Penjabaran nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu satu, ketuhanan yang berasal dari kata Tuhan, yakni Allah, zat yang Maha Esa. Dua, yang Maha Esa. Yang Maha Esa berarti yang Maha Satu atau yang Maha Tunggal. Dua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung beberapa pengertian pokok, diantaranya satu, kemanusiaan. Kemanusiaan yang berasal dari kata manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dua, adil. Adil mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya, tidak pilih kasih. Tiga, beradab. Beradab berasal dari kata adab, secara bebas berarti budaya. Sila Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata yang satu berarti utuh, dan Indonesia yang dimaksud dengan Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan bangsa yang mendiami wilayah bangsa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan berikutnya yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung pengertian. Yang pertama, kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Yang kedua, hikmat kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dari kesatuan bangsa. Yang berikutnya yaitu permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu masalah berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai keputusan berdasarkan mufakat. Dan yang keempat yaitu perwakilan. Salah satu cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara seperti pemilihan DPR, DPRD, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki pengertian yang pertama yaitu keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang baik material maupun spiritual. Dan yang kedua, seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia yang baik berdiam di wilayah kekuasaan Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain, yang mana ini yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri. Itulah tadi penjelasan dari saya, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Nah, untuk materi terakhir yaitu upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, melalui dunia pendidikan
pendidikan dengan menambah mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap pendidikan yang ada. Yang kedua, lebih memasyarakatkan Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Dan yang kelima, yang terakhir, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.